Medio. Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Kasus perkawinan anak di Sulawesi Selatan masih tergolong tinggi. Bahkan dosen sosiologi Universitas Hasanuddin Rahmat Muhammad menyebut, Sulawesi Selatan berada di urutan ke-14 sebagai provinsi dengan pernikahan anak paling tinggi yaitu 9,23%. Hal ini pun menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang mengatakan perkawinan anak merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks. Beberapa alasan yang selalu mengemuka terkait penyebab perkawinan anak ini salah satunya karena persoalan sosial dan ekonomi. Selain itu, lingkungan juga menjadi bagian yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Menurut Darmawan, tingginya angka perkawinan anak ini ikut pula dipengaruhi oleh tradisi dan budaya. Kasus ini diakui banyak terjadi di Sulawesi Selatan. Meski demikian, tradisi tersebut seharusnya tidak menghilangkan hak asasi anak untuk bertumbuh kembang. Ia menyebut perkawinan usia dini memiliki banyak dampak buruk. Selain risiko putus sekolah, dampak lainnya yakni masalah kesehatan baik fisik maupun mental. Untuk itu, ia pun mengusulkan semua stakeholder menjadi tenaga konseling untuk mendengarkan pendapat anak, terutama yang tumbuh kembangnya mendekati usia perkawinan. Stephen Kando, Wakil Gubernur Sulawesi Utara menyatakan, Pemprov sangat mendukung pengembangan sektor kesehatan sebagai bagian dari memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat. Bahkan Wagub juga akan memberlakukan dan memberikan kemudahan dalam perizinan untuk investasi di bidang kesehatan. Menurutnya, syarat administratif seperti IMB dan AMDAL yang selama ini kerap menjadi momok seharusnya bisa berjalan beriringan dengan pembangunan. Wagub menegaskan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan perlu mendapat perhatian, sehingga kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan dapat semakin memadai. BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau masyarakat khususnya pasangan usia subur atau PUS untuk mengatur kelahiran guna mencegah stunting. Salah satunya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Sodikin saat memberikan sambutan pada kegiatan promosi dan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE Program Percepatan Penurunan Stunting di wilayah khusus bersama Mitra Kerja Komisi 9 DPR RI Alia Mustika Ilham di Pulau Baranglompo, Kecamatan Sangkarang, Makassar belum lama ini. Sodikin menyebutkan ada 7 jenis alat kontrasepsi modern yang disediakan pemerintah melalui BKKBN. Di antaranya yaitu metode kontrasepsi jangka pendek meliputi pil KB, suntik KB, dan kondom. Kemudian metode kontrasepsi jangka panjang meliputi IUD, implant atau susu KB, vasektomi, dan tubektomi. Selain mengatur kelahiran anak, pola asuh dan pola makan juga perlu diperhatikan agar anak tidak lahir stunting. Asupan makanan bergizi dimaksimalkan di 1000 hari pertama kehidupan. Mulai saat dalam kandungan, bahkan saat sebelum menikah, calon ibu harus mempersiapkan gizinya. Sodikin menjelaskan program KB menjadi kunci penting dalam menurunkan angka stunting. Untuk itu pihaknya terus berupaya meningkatkan kesertaan ber-KB masyarakat. Sementara itu anggota Komisi 9 DPR RI Alia Mustika Ilham mengatakan stunting merupakan ancaman bagi kualitas SDM Indonesia. Jika angka stunting tidak diturunkan, sulit bagi bangsa Indonesia mewujudkan generasi emas 2045. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.